Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah, sesuai dengan janji saya, setelah saya memberikan materi di minggu lalu dan kalian sudah mencatatnya, merangkumnya, saya akan menjelaskan melalui video ini. Silahkan disimak ya. Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Bisa melalui grup atau melalui komentar, kolom komentar di bawah ini ya. Jadi bab 1 itu judulnya ilmu ekonomi. Jadi di sini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi sebelum kita membahas berbagai macam kegiatan ekonomi nantinya di bab berikutnya ya. Oke, kita bisa simak pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Kita akan belajar sebelumnya adalah sejarah ilmu ekonomi ya. Yang pertama, awal kehidupan manusia dahulu kala itu untuk memenuhi kehidupannya dengan mudah mengambil langsung dari alam. Jadi nenek moyang kita dulunya itu mencari makan ya kan, itu semuanya mereka mengambil langsung dari alam. Dengan mudah sekali mereka bisa menemukan apa kebutuhan makanannya di alam sekitar gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, sumber daya alam mulailah langka. Untuk itu manusia mengenal pertukaran barang yang dimiliki dengan barang orang lain yang dibutuhkannya, yang kita biasanya menyebutnya dengan sebutan barter, barang tukar dengan barang gitu ya. Jadi gini, mulai dari awalnya perkembangan zaman, orang sudah mulai langka. Jadi si A misalnya memiliki pisang, si B punya padi atau beras ya kan. Nah, jadi karena kebutuhannya itu si A yang punya pisang butuh beras, si B yang punya beras butuh pisang gitu kan. Jadi akhirnya mereka berinisiatif untuk menukar barang tersebut gitu. Namun setelah dirasakan, kalau barang ditukar dengan barang, bagaimana cara perhitungannya? Berapa kilo beras, berapa biji pisang gitu kan. Nah, dari situ mulailah sesuatu hal yang mereka harus pikirkan. Jadi harus bagaimana ya supaya pertukarannya itu bisa dihitung gitu ya, harus sama gitu kan. Jadi mereka mulai menciptakannya lempengan logam yang mereka temukan. Jadi seperti logam itu mereka bikin lempengan ya, yang kemudian kadang orang kalau kita bisa melihat film-film sejarah ya, film-film zaman dulu, itu mereka menggunakan yang biasanya koin-koin yang mereka biasanya sebut kepeng ya, kepeng, satu kepeng emas, satu kepeng logam. Nah itu, tapi belum ada tulisannya seperti sekarang, misalnya 100 rupiah atau 500 rupiah ya zaman dulu. Nah jadi mereka mulai menggunakan kepengan emas ataupun logam itu untuk membeli barang-barang yang ia butuhkan. Nah berkembangan zaman sampailah zaman modern saat ini, kita mengenallah yang namanya uang logam yang sudah tertuliskan nominalnya, kemudian uang kertas yang kita sudah gunakan, bahkan sampai sekarang yang namanya uang elektrik ya. Jadi kita bisa membeli barang tanpa kita menggunakan uang cash ya kan, seperti kita menggunakan kartu ATM atau kartu kredit gitu ya. Oke, itu sejarah dari ilmu ekonomi itu sendiri. Mulai dari nenek moyang kita mengenal yang namanya ekonomi atau ilmunya gitu kan. Nah, selanjutnya pengertiannya kita akan membahas di sini. Menurut Robert Ellender Jr. dan Robert D. Tollison, dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Jadi gini, maksudnya ya, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu ekonomi ini ilmu mempelajari cara-cara seseorang atau kelompok masyarakat, bagaimana sih mereka untuk memperoleh atau mendapatkan keinginannya, terus dengan mengalokasikan atau memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya alam itu kan terbatas,
gitu ya, demi memenuhi kehidupan mereka. Jadi cara-caranya mereka seperti itu. Itulah yang disebut dengan ilmu ekonomi gitu. Nah, kenapa sumber daya alam itu kategori terbatas? Karena sumber daya alam itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia, apalagi manusia yang jumlahnya semakin banyak gitu. Contohnya saja padi itu kan jumlahnya pasti akan habis apabila kita terus-menerus mengkonsumsi padi. Apalagi kalau tidak ada yang petani-petani yang menanam padi gitu. Nah, sumber daya alam apa lagi yang bisa habis? Batu bara. Ya kan, batu bara itu tidak bisa diperanak-pinakkan. Batu bara itu lama-lama juga akan habis gitu. Batu bara itu untuk apa sih gunanya? Untuk apa? Batu bara itu gunanya untuk bahan bakar, mulai dari solar, bensin, biosolar, ya kan? Semuanya itu dari batu bara itu, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita ke bagian B, ruang lingkup ekonomi. Ya, jadi terbagi atas 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Jadi ruang lingkup ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama ekonomi deskriptif. Di sini memberi keterangan yang melibatkan mengidentifikasian komplikasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Jadi ekonomi deskriptif di sini semua mencari keterangan-keterangan yang ada, informasinya apa, terus fenomenanya seperti apa, terus pengumpulan data. Itu termasuk ekonomi deskriptif ya. Nah, sedangkan teori ekonomi di sini kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Jadi ada hukum yang terjadi di ruang lingkup ekonomi ini. Nah, teori ekonomi ini terbagi lagi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro di sini mekanismenya secara keseluruhan. Ekonomi mikro mekanisme secara sempit atau membahas tentang perilaku individu atau rumah tangga produsen. Nah, kalau ekonomi makro contohnya yang mekanismenya secara meluas itu kita bisa contohkan saja di sini tentang pengangguran. Ya, jadi pengangguran di sini masuk di ekonomi makro. Karena apa? Pengangguran itu bersifatnya global. Ya, satu Indonesia semua masalahnya apa? Yaitu pengangguran, bahkan dunia. Ya kan gitu. Nah, kalau ekonomi mikro secara sempit tentang perilaku individu, misalkan atau tentang rumah tangga produsen. Jadi misalkan kita mempelajari tentang kondisi suatu perusahaan. Gitu. Kondisi perusahaan itu perekonomiannya seperti apa yang ada permasalahannya yang ada di dalam situ gitu kan, misalnya pendapatan yang menurun kayak gitu, itu masuk di ekonomi mikro gitu ya. Oke, kita lanjut di ekonomi terapan. Adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Nah, jadi tadi ekonomi deskriptif sudah mengumpulkan semua keterangan-keterangan ya kan, kemudian ditariklah suatu teori ekonomi, kemudian masuklah di ekonomi terapan. Nah, cabang ini menggunakan hasil kajian-kajian dari kedua tadi, ekonomi deskriptif dan teori ekonomi, kemudian diterapkan di sini. Jadi apakah fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif itu benar gitu, jadi diterapkan gitu ya. Jadi itulah tadi ruang lingkup ekonomi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi jenis-jenis ilmu ekonomi. Jenis ilmu ekonomi ada 8. Ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi syariah. Ya, kita akan membahasnya satu persatu. Ya, ilmu ekonomi moneter dulu. Cabang ilmu yang membahas uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan uang itu masuk di ilmu ekonomi moneter ya. Nah, di sini ada contoh yang dibahas dalam ekonomi moneter itu yaitu
mengenai inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga. Nah, di sini ada kata-kata inflasi. Inflasi ini ada lawannya, yaitu deflasi. Jadi inflasi dan deflasi. Tolong cari pengertian dari inflasi. Ya, saya tandain merah ya. Jadi tolong nanti dicari apa itu pengertian dari inflasi. Nah, setelah dicari, dicatat, nanti saya akan buatkan kolomnya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke ya. Kemudian, ilmu ekonomi publik di sini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Nah, di sini ilmu ekonomi publik itu berhubungan dengan pemerintahan dalam perekonomian gitu ya. APBN, APBD itu contohnya. APBN itu apa? APBD itu apa? Terus utang pemerintah, pajak dan retribusi. Nah, ini saya tandain merah ini. APBN, APBD, pajak dan retribusi. Itu tolong dicari pengertiannya apa ya, maksudnya apa ya, tolong ya dicari di internet, kemudian dicatat dengan rapi. Oke, selanjutnya kita membahas ilmu ekonomi industri. Ilmu yang membahas interaksi perusahaan dalam satu industri. Ya, jadi industri tentang perusahaan ya. Di sini contohnya adalah persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel ya. Jadi ini saya tandain merah lagi ya kartelnya ya. Tolong kartel ini dicari juga pengertiannya. Nah, jadi di sini ada inflasi, APBN, APBD, pajak dan retribusi serta kartel. Tolong dicari pengertiannya. Oke. Kita lanjut yang keempat, ilmu ekonomi internasional, membahas kegiatan ekonomi antar bangsa atau negara. Ekonomi internasional berarti antar negara ya. Nah, di sini contohnya perdagangan antar negara, investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Nah, ini berhubungan misalnya Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, ya kan, dengan Amerika dan sebagainya gitu ya. Nah, kemarin kan pernah ya Indonesia ada mau kerjasama dengan Arab Saudi ya. Nah, itu berarti ilmu ekonomi internasional di sini yang akan membahas itu gitu ya. Kita lanjut yang kelima, ilmu ekonomi regional, membahas interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Nah, tadi yang internasional antar negara, nah yang ini antar wilayah ya. Jadi membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah serta proses perkembangan suatu wilayah. Nah, kita contohkan aja, misalnya Penajam dengan Balikpapan gitu ya. Jadi perekonomiannya, interaksinya antara wilayah Penajam dengan wilayah Balikpapan itu perekonomian seperti apa? Apakah imbal balik atau salah satu yang diuntungkan atau dua-duanya saling diuntungkan? Nah, kalau Penajam itu kan banyak menjual barang-barang bukan barang ya, banyak menjual hasil pertaniannya ke Balikpapan, atau mungkin kita juga ternyata menjual material-material ke Balikpapan. Contohnya kayak batu gunung. Pernah nggak lihat truk ngangkut batu gunung naik ferry untuk menuju Balikpapan? Nah, itu seperti itu ya. Saling menguntungkan atau tidak? Nah, sama sebaliknya, yang dari Balikpapan itu juga banyak menjual barang-barangnya mereka ke Penajam. Contohkan aja suatu makanan yang tidak ada di Penajam, di Balikpapan ada kan, tapi orang Penajam senang dengan itu. Nah, makanya banyak orang Penajam yang membeli makanan-makanan juga dari Balikpapan, atau mungkin pakaian-pakaian dari Balikpapan karena harganya lebih murah gitu ya. Jadi itu ada interaksi antar wilayah, berarti itu masuk ilmu ekonomi regional. Oke. Kita lanjut, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ya, ini membahas ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Nah, jadi ilmu ini membahas tentang bagaimana sih kita mengelola sumber daya alam ini gitu. Kalau semisal sumber daya alam kita ini tidak ada yang mengaturnya, semua kayu-kayu yang ada di hutan ditebang, dijual sama mereka dengan bebas, masyarakat dengan bebas, hutan kita gundul ya. Tahu sendiri akibatnya kalau hutan kita gundul, jika hujan bisa terjadi longsor, banjir dan sebagainya, sangat mengerikan ya. Nah, seperti batu bara itu kan ada di
di bawah tanah ya. Nah, semisalnya semua yang ada di Penajam ini kan banyak sekali batu bara yang ada tertimbun di bawah tanah ini. Nah, apabila pemerintah setempat tidak memberikan batasan untuk perusahaan-perusahaan itu menggali batu bara itu, pasti Penajam ini sudah entah bagaimana modelnya, pasti semua batu bara yang ada di bawah tanah itu dikeruk habis. Tapi dengan adanya campur tangan pemerintah di sini, jadi semua warga yang perusahaan misalkan yang mau menggali tanah untuk mengambil batu bara itu pun ada tata caranya, ada izinnya kepada pemerintah, seperti itu, tidak semena-mena gitu ya. Itulah, jadi itu semua masuk di ilmu ekonomi sumber daya alam gitu. Lanjut yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia. Jadi ilmu ekonomi sumber daya manusia di sini membahas ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja, ya, itu berhubungan dengan pengangguran, upah minimum, tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Nah, jadi sumber daya manusia di sini dilihat ya. Bagaimana sih ilmu ekonomi di sini membahas meneliti tentang pengangguran, apa sih penyebab pengangguran itu gitu kan, kenapa banyak pengangguran, tingkat pengangguran makin meningkat gitu, bagaimana sih caranya mengatasi pengangguran ini. Nah, itu semuanya dibahas di ilmu ekonomi sumber daya manusia. Terus membahas juga tentang upah minimum. Nah, di sini pemerintah juga harus andil, misalnya pekerja-pekerja swasta yang bekerja di swasta atau di perusahaan ya, tidak boleh semena-mena menggaji karyawannya. Tapi di sini pemerintah juga memberikan suatu batasan ya, upah minimum tenaga kerja ini sekian gitu. Jadi jangan sampai terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, nanti bagaimana pekerja ini bisa menghidupi keluarganya gitu ya. Terus di situ juga tentang tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Nah, itu juga. Jadi kalau calon tenaga kerja di sini juga harus dilihat tingkat pendidikannya. Nah, jadi perusahaan ini membutuhkan calon tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, ilmu ekonomi syariah. Di sini ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan ekonomi Islam gitu ya. Jadi prinsip-prinsip bagi hasil, penghapusan riba dan zakat. Nah, itu masuk di ilmu ekonomi syariah gitu. Oke. Sekian saja pembahasan dari saya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Jangan lupa dicari tadi pengertian dari inflasi, APBN, APBD, pajak, retribusi, dan kartel yang saya tandain merah ini ya. Oke, nanti saya akan kasih kolomnya di Google Classroom. Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan saja, bisa japri saya, bisa di grup WA atau mungkin di kolom komentar YouTube ini ya. Sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.